Jangan sampai anak kita setelah dewasa tidak punya memori tentang masjid. Dibuka file kepalanya itu tak ada masjid sama sekali. Pas dibuka-buka slot isinya. Nauzubillah. Ibu bawa. Kalau bapak itu tak bawa ke masjid, ibu membawa. Jangan sampai tidak bawa anak ke masjid. Kalau diam dia, itu bisa bawa ke masjid. Tapi kalau kita ginikan, dibalikkannya dia pula mengginikan kita. Tak bisa masjid. Sami itu tak bisa dibawa ke masjid. Tak bisa dibawa ke acara akad nikah orang. Aku nikahkan engkau dengan Baba, katanya. Rusak majelis orang. Makanya saya bilang bawa ke sana. Tak bisa. Kalau udah agak sedikit 4 tahun 5 tahun bisa. Ajak dia ke toko buku, toko Quran. Mana Quran yang bagus? Tengok. Oh, ini Quran bagus. Karena kalau dia suka dengan Qurannya, nanti dia tertarik memegangnya. Dia akan baca, tulis dibeli Ramadan 1445 2024. Itu menjadi kenangan dia sampai besar, sampai ke anak nanti akan diceritakannya. Inilah Quran ayah dulu. Anak SMP buah pinggang sudah rusak. Jadi saya tanya itu dokter, saya ini orangnya suka penasaran, kenapa Pak Dokter anak SMP bisa kena gula? Itu Pak Ustadz, minuman yang kecil yang manisnya luar biasa itu racun itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansah, Ustadz Repol, Ustadz Al-Nob Dinar, beserta para pembina lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Hanafi, ibu-ibu dari komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, beserta komunitas-komunitas ibu-ibu yang hadir, anak-anak santri semuanya, bapak-bapak, hadirin hadirat, insyaallah semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah pendidikan anak di bulan suci Ramadan. Anak ini dibagi kepada 3. Yang pertama sobi. Sobi itu anak yang belum bisa membedakan antara kotoran dengan makanan, belum bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, belum bisa disuruh, belum bisa ditegah. Sami masuk ke golongan ini. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun.
Yang di atas itu namanya mumayyiz. Mumayyiz anak juga, tapi dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Disuruh diam dia diam, disuruh duduk dia duduk, dibilang, dikasih tahu, ditegah, bisa menerima respon. Ini namanya mumayyiz. Mumayyiz tapi belum akil baligh. Sedangkan yang ketiga amrat, pakai dal, itu adalah yang di awal-awal akil baligh. Nah, ini anak-anak ini secara umum kita didik melalui madrasah yang disebut dengan Ramadan. Diawali dari mulai waktu sahur, membangunkan malam. Membangunkan malam itu dalam hadis, bagaimana caranya? Rahimallahu mra'an ayqadha ahlahu. Allah merahmati seorang laki-laki yang membangunkan istrinya. Jadi dalam hadis itu yang disebut suami membangunkan istri. Tapi pada prakteknya di masyarakat, handphone membangunkan suami istri. Tapi hadis itu panjang. Hadis berikutnya, rahimallahu mar'atan, Allah merahmati perempuan aiqazat, yang membangunkan suaminya. Itu jadi tidak hanya suami membangunkan istri, istri pun dalam hadis itu membangunkan suami. Cara membangunkannya dalam hadis itu disebutkan memercikkan air, bukan menyiram air. Memercikkan, dia air, percik. Jadi kalau banyak orang sekarang membangunkan itu dengan ngomong, bangunlah ini sebentar lagi azan. Tak bisa, orang belum bangun tidur udah direpeti, menghabiskan energi itu. Jadi merepet itu setelah orangnya bangun baru ada respon. Kalaupun dia bangun itu belum sadar sepenuhnya, masih mengawang-ngawang, akal itu belum sempurna, tidak bisa dia diajak ngomong. Maka yang benar menurut sunnah adalah membangunkan dengan memercikkan air. Nah, nanti pulang dari sini singgah ke mall sebentar, beli pistol air. Ada di Top Toys, tempat anak main, isi air. Nah, lalu kemudian bagi yang berat betul kantuknya, tidurnya, dia bukan dimarahi, bukan diamuk, apalagi bersuara teriak, tak masuk, itu capek sendiri kita. Dan marah itu emosi, itu menghabiskan banyak energi. Maka disuruh kita senyum. Kenapa? Ternyata mengerutkan wajah dengan bersenyum itu lebih banyak menghabiskan energi mengerutkan wajah. Nah, maka ibu bapak rajin-rajin senyum. Tapi kalau bisa jangan sendirian. Yakin karena ada orang situ. Khawatirnya kalau senyum kita sendiri, CCTV hidup, direkam, dimasukkan orang ke TikTok. Nah, kalau dia tidak juga mempan karena kantuknya yang berat, dibangunkan dengan didudukkan. Karena ada orang yang sangat berat tidurnya, tak mempan dengan alarm, tak mempan dengan air, dia kalau duduk baru bangkit kesadaran itu. Nah, jadi ada beberapa kekeliruan kita dengan merepet, mengamuk, marah-marah, sebenarnya itu adalah menyiksa diri kita sendiri. Udah, setelah bangun, yang paling bagus sekali adalah mandi. Kenapa? Karena waktu tidur, pori-pori kita mengeluarkan cairan, keringat, air garam, asin, asam. Maka bagus dia dihilangkan dari badan. Mandi yang berbahaya itu mandi dari tenggelam matahari sampai jam 12 malam. Rematik, penyakit. Ada orang mengaku mandi habis maghrib biru-biru dagingnya, katanya dicubit setan. Kata setan, aku tak ada mencubit ke setan. Jadi mandi yang setelah jam 12 malam, jam 1, jam 2 ke subuh itu bagus. Bahkan ada terapi mandi malam. Jadi saya kalau ditanya orang, Ustadz minum suplemen? Tidak. Minum minuman tertentu? Tidak.
Tapi diantaranya saya yakin mengikut kebiasaan almarhumah mak saya mandi malam. Saya kalau mandi malam dengan air panas apa air dingin? Bagus dengan air dingin. Karena dengan air panas itu kena ke kepala, akar rambut, kulit kurang bagus. Bagus dengan air dingin. Kalau tak tahan air dingin, kalau bahasa kampung kami warm water, suam-suam kuku. Nah, setelah mandi fresh, segar, sholat sunat. Jadi kalau Pekanbaru azan subuh jam 5, bisalah diagak-agak bangunnya, mungkin ibunya bangun jam 3 karena dia masak 1 jam. Tapi zaman sekarang kan banyak sudah ibu-ibu ini bisa cepat, namanya gulai tunjuk. Tunjuk ini, touch screen. Tapi kalau dia memasak bangun dia jam 3, anak-anaknya mungkin setengah 4 atau jam 4. Lalu kemudian sholat sunat dibiasakan yang selama ini kita tak terbiasa. Sholat sunat wudu. Kenapa engkau, aku dengar suara terompah sendalmu di surga, kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Setelah sholat wudu, sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat. Karena Ramadan ini adalah bulan membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Usolli sunnatat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Tapi tadi sudah witir, habis tarawih masih bisa sholat sunat malam? Boleh. Dalilnya mana? Nabi pernah sholat sunat setelah witir. Tapi katanya witir itu sholat terakhir. Itu bukan wajib, anjuran. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu malam witir. Tapi kalau sudah witir tarawih tadi, nanti bangun malam, sholat-sholat sunat itu, tapi tidak lagi ditutup dengan witir. Karena tak boleh 2 kali witir dalam semalam. La witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Karena kalau habis tarawih sudah witir 3 rakaat, habis tahajud ditambah lagi witir 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Dia tidak witir lagi, witir artinya genap, ganjil. Sedangkan 6 itu sudah genap. Nah, jadi witir sekali saja. Pilih mau setelah tarawih atau nanti malam. Kalau ustadz yang mana? Saya setelah tarawih. Saya ikut witir bersama jamaah di masjid. Nanti pulang malam tinggal sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat. Kalau anak-anak kita ini kita biasakan banyak rakaat, 2 rakaat sholat sunat taubat, 2 rakaat sholat sunat wudu, 2 rakaat sholat sunat taubat, 2 rakaat sholat sunat tahajud, 2, 4, 6, 8, tambah sholat sunat hajat, maka nanti sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak terasanya banyak. Karena sudah terbiasa rakaat yang lebih banyak. Kalau dia hanya dibiasakan zuhur, berat sekali itu 4 rakaat. Tapi kalau sudah dibiasakan tarawihnya 20, Mahat Nurul Azhar tarawih 20, tambah witir 3, 23, 1 juz semalam tegak berdiri, maka rakaat yang zuhur asar itu kecil saja, sudah terbiasa. Jadi sebetulnya ibadah Ramadan itu merubah pola pikir anak-anak. Anak-anak yang merasa sholat ini berat, banyak 4 rakaat, oh ternyata ringan. Karena sesuatu itu ringan atau berat tergantung membandingkannya dengan apa. Jadi anak kita sudah diajarkan untuk membandingkan, oh ternyata zuhur ini tak berat, qobliyah ba'diyah pun tak berat, karena sudah dibandingkan dengan sholat malam. Nah, setelah dia sholat, dibiasakan membaca Quran. Kalau ada waktu kosong, menunggu berbuka, baca Quran. Menunggu sahur, baca Quran. Menunggu azan, baca Quran. Karena targetnya khatam. Khatam sekali, alhamdulillah. Khatam 2 kali, alhamdulillah. Khatam 3 kali, alhamdulillah.
Hatam 5 kali, alhamdulillah. Kalau cuma hatam, kapan kita memahami Quran? Memahami Quran di luar Ramadan. Kalau Ramadan itu memang bulan memperbanyak khatam Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa ini mau lomba banyak-banyak khatam? Loh, Ramadan itu memang lomba banyak khatam Quran. Kanal Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana sittina khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran 60 kali khatam, 30 siang, 30 malam. Berarti sehari semalam dia khatam berapa kali? 2 kali. Imam Malik bin Anas menutup majelis kitab Muwatta di bulan Ramadan karena lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Jadi banyak saya tengok orang, jangan banyak khatam Quran. Loh, bacalah bagaimana ulama dulu di Ramadan. Jadi anak-anak kita pun begitu. Maka ketika ada waktu kosong, belikan dia Quran. Nah, ini hari apa nih? Hari Sabtu, besok hari Ahad, belikan Quran. Ajak dia ke toko buku, toko Quran, mana Quran yang bagus? Tengok. Oh, ini Quran bagus. Karena kalau dia suka dengan Qurannya, nanti dia tertarik memegangnya, dia akan baca, tulis dibeli Ramadan 1445 2024. Itu menjadi kenangan dia sampai besar, sampai ke anak nanti akan diceritakannya. Inilah Quran ayah dulu, inilah Quran. Nah, jangan sampai nanti setelah dia jadi orang tua ditanya cucu kita, ditanya anaknya, apalah kenangan ayah dulu dari nenek. Inilah ada PlayStation, ada game online, inilah handphonenya dulu. Tak ada kenangan yang mendidik. Kenangan Quran. Saya Quran yang dibaca waktu SMP masih ada, saya simpan sampai sekarang. Quran itulah yang saya khatamkan kepada Syekh Azra'i Abdul Ra'ub dari tahun 90 sampai 93. Ada coretannya, ada lipatannya. Itu membangkitkan memori kita. Jadi anak-anak ini kita buatkan dia sejarah. Ada dia punya sejarah. Sejarah hidup dia dicatatnya, didokumentasikannya dengan baik. Nah, ini mesti kita perhatikan. Nah, setelah itu makan sahur. Kenapa dia tak mau makan? Rupanya tak sesuai, dia mau berkuah, kita buat kering. Ibu yang paling tahu lah itu apa selera anak-anaknya. Maka kita siapkan makanannya yang bergizi. Jangan pakai makanan pengawet, jangan pakai makanan penyedap rasa, micin, jangan pakai. Saya termasuk generasi yang tidak pakai micin-micin. Karena almarhumah mak saya tak suka pakai itu. Dia memasak, tak suka pakai, biasa-biasa saja. Oleh sebab itu maka anak-anak kita ini kita biasakan untuk tidak makan pengawet, untuk tidak makan-makan yang cepat saji, supaya cepat saji cepat juga matinya. Nah, maka lama saji lama mati. Mati kan urusan, ada ikhtiar sama kita. Memang mungkin tak mati, tapi setengah menjelang malaikat maut itu datang. Nah, kita mau umur dia, badan dia sehat, pikiran dia sehat. Mudah-mudahan anak-anak kita sehat semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan anak SMP kena penyakit diabetes. Anak SMP buah pinggang sudah rusak. Jadi saya tanya itu dokter, saya ini orangnya suka penasaran, kenapa Pak Dokter anak SMP bisa kena gula? Itu Pak Ustadz, minuman yang kecil yang manisnya luar biasa itu racun itu Pak Ustadz. Kok bisa dijual di pasaran? Kok bisa dapat perusahaan pabriknya itu, kok bisa dapat surat izin? Ya Ustadz tahu sendirilah, kita kan di Indonesia Pak Ustadz. Kita, iya juga, betul-betul. Kita pernah mengekspor ayam, diekspor ke Jepang. Sampai ke Jepang, rupanya orang Jepang ini tak mau langsung dikasih ke masyarakatnya. Dicek ayam tuh, ditengok terlalu banyak bahan kimianya, takut orang tuh makan ayam kita. Akhirnya ayam itu dikasih ke buaya. Jadi kita yang masih hidup nih terlalu banyak makan nih, itulah maka jangan heran nanti jadi buaya kita nih.
Hati-hati, karena ayam ini, nauzubillah, ayam kampung bagus. Kalau gitu Ustaz tak ada, ada juga, cuma tak banyak kali. Nah, lalu kemudian setelah makan jangan lupa membawanya ke masjid. Di antara 3 level tadi yang dibawa ke masjid, yang level 2 dan level 3. Yang belum bisa ditegah, belum bisa dikasih kode, kalau diam dia, itu bisa bawa ke masjid. Tapi kalau kita gini kan, dibalikkannya dia pula mengginikan kita. Tak bisa masjid. Sami itu tak bisa dibawa ke masjid. Tak bisa dibawa ke acara akad nikah orang. Aku nikahkan engkau dengan Baba, katanya. Rusak majelis orang. Makanya saya bilang bawa ke sana. Tak bisa. Kalau udah agak sedikit 4 tahun 5 tahun bisa. Karena ini Ramadan, banyak orang-orang tua mau beribadah, terganggu dia gara-gara kita. Apalagi ada jenis orang yang tak mau tahu. Saya bukan mau menyindir apa-apa anak bapak ibu di sini tak masalah, mau lari mau melompat tak masalah. Ini ceritanya nanti kan di masjid ini. Adapun di sini terserah dia, asal jangan jatuh terlentang aja di situ. Nah, yang memayis ini dibawa dalam proses pembiasaan diri. Karena itu direkam itu di kepalanya. Bagaimana dia di Ramadan, bagaimana malam takbiran, bagaimana dia tarawih, walaupun dia main-main, lari-lari, lompat-lompat, tapi itu saya sendiri kalau balik ke kampung masih ingat dulu di mana masjid, di mana tempat saya duduk, tempat kami naik ke atas kubah, tempat tabuh beduk, tempat main-main, tempat lari-lari. Jangan sampai anak kita setelah dewasa tidak punya memori tentang masjid. Dibuka file kepalanya itu tak ada masjid sama sekali. Pas dibuka-buka slot isinya. Nauzubillah. Ibu bawa. Kalau bapak itu tak mau ke masjid, ibu membawa. Jangan sampai tidak bawa anak ke masjid. Sampai ke masjid kasih tahu dia sholat sunat tahiyatul masjid. Habis itu duduk. Jangan ribut. Saya dulu ingat rajinnya ke masjid itu dibelikan kain sarung kecil. Oh, mau ke masjid aja bawanya. Kira-kira apa yang buat dia suka? Belikan peci kecil, belikan kain sarung kecil, belikan baju koko kecil, belikan jubah, dibuatkan sablonnya, buatkan namanya. Apa yang membuat dia suka? Apa kira-kira yang membuat dia cinta kepada sholat, cinta kepada masjid? Tentu ibu lebih pandai lagi, karena ibu bisa merasakan perasaan anak-anak ini. Anak-anak ibu itu adalah fotokopi dari ibu. Karena dia adalah bagian dari diri ibu, keluar dia dari rahim ibu, dia tumbuh dalam diri ibu 9 bulan 10 hari, maka menyatu jiwa ibu dengan jiwa dia, pikiran ibu dengan pikiran dia, lalu kemudian dibawa ke masjid, lalu kemudian setelah itu tentu seperti biasa sekolah-sekolah tetap aktif pada bulan suci Ramadan. Kalau anak ini tidak mampu sampai petang, dilatih aja sampai jam berapa dia mampu. Jangan dipaksa. Kalau jam 3 dia bilang tak sanggup lagi, lemas kata dia, kasih dia minum. Sikit lagi. Ada orang tua sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Rupanya sikit lagi mati. Dia anak-anak, dia tak sanggup. Saya dulu asal udah jam 3 sore, pergilah saya ke bawah tempat tidur, meletakkan perut ni ke lantai itu. Enak kali kalau dingin. Tak tahan kita. Saya termasuk orang tua yang tak memaksa. Asal udah saya bilang lapar, kasih saya minum, kasih saya makan. Itu. Jadi ada beberapa orang memaksa amat sangat. Anak-anak tak sama macam kita. Jadi kalau dia tak sanggup dan dia belum wajib, ini proses pembiasaan diri. Nanti setelah besar, setelah dia akil balik baru full. Jadi kalau ada sebagian orang bangga sekali, alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya umur 5 tahun sudah full puasa 30 hari. Mau membunuh kau ini. Dia bukan mendidik itu. Macam mana dia sanggup? Nah itu. Jadi ada yang sesuatu yang kita banggakan. Kalau hafalan boleh dibanggakan. Alhamdulillah anak saya 5 tahun sudah hafal amma tak salah. Bagus. Karena hafalan tak terkait dengan lambung. Tapi ini masalah perut ini. Tak sama usus kita sama usus dia. Ya makanannya kecil, kemampuannya berapa jam. Nah ini. Tanya dokter, kira-kira anak saya ini Pak Dokter, kalau umurnya sekian, berapa jam dia tahan? Oh, ini tahannya cuma 4 jam, kita buat 8 jam. Zalim kita, aniaya. Nah, jadi mendidik ini pun ada batasan-batasan.
Makanya Nabi yang keras itu pada sholat. Muru auladakum bis sholah, suruh anakmu sholat. Wahum abna'u sab'an sinin, 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul 10. Wafarriquhum fil madaji, pisah tempat tidur umur 10. Tak ada dalam hadis itu menyebut pisah kamar. Itulah Islam. Coba bunyi hadisnya, pisahkanlah kamar. Iya kalau kita mampu. Kalau anak 12 kamar. Pisah tempat tidur. Maksudnya tempat dia itu dipisah. Supaya apa? Antara anak laki-laki dengan anak perempuan, antara anak-anak dengan ibu bapak, ayah maknya. Ini adalah akhlak-akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sholat zuhur, lalu kemudian sholat asar. Kalau sekolahnya full day, asar dia pulang. Nanti petang, jangan dibawa keluyuran jam 6.30. Itu jalan-jalanan di Panam, di Sudirman, macet total. Saya kalau ada jadwal pengajian buka bersama, itu jam 4 sudah berangkat. Dan saya memang tidak mengisi pengajian menjelang berbuka bersama. Karena banyak jamaah ini menganggap pengajian menjelang berbuka itu ustadz itu pelengkap penderitaan. Udahlah lapar, haus, ustadz ini pula lagi ceramah gitu. Menengok kita pun macam jeruk purut dipijak gajah udah mukanya. Jadi jarang sekali saya tausiah. Saya biasanya tausiah malam ataupun menjelang berbuka itu saya lebih mau di rumah. Nah, menjelang berbuka banyak tradisi kita menjelang berbuka pergi tak tahu entah apa yang mau dibeli. Begitu pulang 10 plastik. Dari mulai makanan yang tak pernah ada sejak zaman Nabi Adam, dari mulai es krim bakar, entah apa-apa namanya. Nah, ini. Padahal ini hanya kalau istilah orang tua saya lapamato. Lapamato itu matanya aja yang lapar itu. Lapamato itu maksudnya matanya yang lapar, perutnya tak lapar sebetulnya. Nanti begitu azan berkumandang, masuk 3 kurma, udah mubazir itu terbuang semua. Itulah kata ibu, banyak betul. Iya betul katanya. Besok jam 6 diulangnya lagi. Nah itulah manusia ini lupa. Maka kita tetap mengingatkan watawasau bil haq, watawasau bis shab. Saling ingat mengingatkan. Yang lupa diingatkan. Ibu lupa, bapak lupa, saling mengingatkan. Nah, jam 6.30 azan maghrib. Jam 6 tuh sudah duduk baca Quran. Ibu baca Quran, bapak baca Quran, anak baca Quran. Kalau bisa dia tadarus, alhamdulillah. Supaya apa? Karena kita membaca Quran, kita baca sendiri, kita dengar sendiri. Kita tak tahu rupanya bacaan kita salah. Maka kita perlu mendengarkan bacaan orang dan bacaan kita pun didengarkan orang. Tasmi', murajaah. Oh, rupanya hurufnya salah. Idgham ikhfa gunnah qalqalahnya salah. Jadi kebanyakan berputar ke sana kemari, macet, terjebak. Kapan baca doa? Padahal doa makbul mustajab menjelang berbuka. Di saat menjelang berbuka itulah orang terjebak macet di lampu merah. Nanti setelah itu, dan banyak sekali tradisi berbuka bersama tapi selewat sholat maghrib. Tak betul ini. Ini perbuatan mungkar. Berbuka bersama di mall, di rumah makan, toilet tempat wudhu 2. Akhirnya ngantri panjang tak jadi, tinggal sholat. Ibadah apa yang kita lakukan? Acara reunian, acara sekolahan. Makanya perhatikan baik-baik. Anak-anak kita yang ada program buka bersama, tanya betul-betul. Berapa orangnya? Di mana? Ada tak toiletnya? Bisa wudhu dari rumah? Ada tempat sholatnya? Karena perbuatan-perbuatan yang nampaknya baik, padahal sebenarnya isinya mungkar. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan antara yang hak dengan yang batil. Puasanya hak, tapi buka bersama bercampur aduk laki-laki perempuan tidak mahram, batil. Sampai tak sholat maghrib, batil. Dah, setelah terdengar suara azan, ajarkan untuk kurma yang manis-manis, karena usus lambung panas, kering, tidak diisi dengan yang pedas, yang asin, yang asam, luka dia. Maka diisi sunnah yang manis-manis, yang hangat.
Jangan yang dingin, yang sejuk. Usus, tenggorokan, radang, iritasi kulit, bagian dalam, flu, batuk dan lain sebagainya. Maka ini perlu diperhatikan dengan baik. Maka setelah itu berbuka dengan secukupnya, membatalkan puasa dengan air dan kurma. 3, 1, 3, 5. Setelah itu sholat maghrib. Makan beratnya nanti setelah maghrib. Jadi bukan duduk itu diajarkan dia makan, habis itu badan pun berat, tidak sholat berjamaah, sholat sendirian. Ini tidak mendidik. Karena ini proses yang baik-baik. Tetap sholat ke musola, ke langgar, ke masjid dekat rumah. Setelah itu kembali lagi nanti berbuka di rumah. Akan secukupnya, karena nanti akan sholat tarawih. Supaya tidak berat untuk sholat tarawih. Karena kalau sudah terduduk dipeturutkan selera, sholat maghrib terlambat, sholat tarawih berat, maka sesungguhnya kita bukan sedang berpuasa, tapi mengalihkan jam makan. Jam makan pagi jam 8 dipercepat jadi jam 4, jam makan malam dipercepat jadi jam 6.30, jam makan siang dibalaskan saat azan maghrib, hari pembalasan. Maka jangan heran selesai Ramadan, kenapa anggaran belanja bertambah, kenapa gas 2 kali lipat, kenapa berat badan naik, kenapa kolesterol naik, kenapa gula naik. Karena kita bukan puasa, tapi hanya mengalihkan jam makan. Pola-pola begini ini tidak benar. Maka kita mesti perbaiki. Itulah beda yang udah hijrah dengan tak hijrah. Hijrah itu bukan sekedar pakaian, aksesoris, tampilan. Sebelumnya tak berjilbab jadi berjilbab. Sebelumnya tak baju kurung. Sebelumnya tak ngaji. Tapi juga cara kita melewati Ramadan. Sampailah sholat isya, masuk, bawa lagi ke masjid, sholat tarawih, sholat witir, dan habis sholat witir tadarus. Habis tadarus jangan lagi TV, handphone menghilangkan mata kita menengok layar, itu menghilangkan kantuk. Aturan mau tidur mengantuk jadi tak mengantuk. Maka caranya adalah tutup handphone, tutup TV, tutup laptop, mati lampu. Kata Nabi SAW, sumbu lampu padamkan, mati lampu. Dan ternyata bagus mati lampu itu tidur. Habis itu tidur, cepat tidur, supaya nanti mudah bangun jam 4, jam 3, jam 4. Jadi kalau pulang tarawih jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, paling lambat 4, 6 jam tidur, cukup. Tapi bagi orang yang tak terbiasa tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 12 baru tidur, 1, 2, 3, kurang tidur, terlambat, tak makan sahur, itu berefek ya, sistemik, itu kemana-mana nanti perginya. Maka tidur cepat. Tapi Pak Ustadz, di malam-malam awal Ramadan payah kami tidur, mau tidur cepat, makan antimu. Tapi sesudah tarawih, jangan sebelum tarawih. Oh, sebelum tarawih dimakan, sujud pertama itu jadi sujud terakhir nanti. Nah, jadi kegiatan rutinitas. Buatkan buku kecil. Ini masih ada 2 hari, hari Sabtu, hari Ahad. Pergi ke toko buku, buatkan agenda Ramadan. Agenda Ramadan, hari pertama, baca Qur'annya, paling tidak 5. Bangun subuh, sholat subuh di masjid, baca Quran, sholat tarawih dan witir, ajarkan bersedekah makanan. Jadi kalau ibu memasak, masak 2 kali lipat porsi, suruh dia mengantar ke rumah tetangga, anak yatim, fakir miskin. Itu di masjid musalla kita ada mahasiswa, kirimkan ke abang-abang di sana. Itu luar biasa kesannya ke pikiran dia. Kenapa? Karena dia tidak mendengar, tidak diceramahi, tapi langsung praktek. Nanti setelah dia punya anak, punya istri, dia akan melakukan apa yang kita lakukan dulu. Jadi pendidikan ibu ini luar biasa, merasuk ke dalam hati dan pikirannya. Maka disebut dengan al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah madrasah yang pertama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini jadi amal jariah, karena mereka akan mengamalkannya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah dia amal-amalan dari mulai bangun sahur sampai sholat witir sampai tidur lagi.
dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau ibu tidak puasa, jelaskan kepada anak-anaknya dengan baik. Perempuan dalam Islam ada masanya dia tak puasa selama sekian hari, nanti akan diganti lagi di luar puasa. Karena anak ibu juga ada yang laki-laki perempuan, anak laki-laki nanti akan punya istri, dia juga akan punya anak perempuan, dia juga mesti mengerti tentang fikih perempuan ini. Jadi melewati bulan Ramadan, puasanya dapat, sehatnya dapat, baktinya dapat, hatam Qur'annya dapat, pendidikannya dapat. Keluarlah dia dari Ramadan, dia menjadi alumni madrasah Ramadan. Setiap tahun menjadi lebih baik. Ramadan 1445 ini menjadi lebih baik daripada Ramadan yang lalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah ke bulan Ramadan ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua jamaah yang hadir di majlis ini ya Allah. Waliman sabaquna, orang-orang yang sudah mendahului kami dengan iman, ampunkan dosa mereka ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan dalam hati kami ini ada rasa hasad kepada saudara-saudara kami yang beriman. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, bukakan hubungan yang baik antara kami dengan umat, bukakan pintu hati kami untuk senantiasa berbuat kebaikan. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawwi imanana, kuatkan iman kami, wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berlidah lurus, berzikir banyak, bersyukur, berbuat baik, amal soleh, istiqomah dalam iman dan Islam. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, matikan kami dalam keadaan Islam bersama Rasulullah dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik semuanya. Taqabbalallahu minna minkum shalihal amal. Kita saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.